Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh merupakan suatu kesempatan yang indah jikalau pada pagi hari ini kita boleh dipersatukan dalam ibadah online. Mari kita awali ibadah online kita dengan mengangkat satu lagu pujian. Marilah kita bernyanyi yang terambil dari PPR 1 nomor 24. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari mengarahkan hati kita, pikiran kita, sepenuh diri kita memasuki ibadah. Pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Maka turun kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, menguduskan ibadah kita. Amin. Dari perlu
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Jemaat Tuhan, sungguh indah jika kita memiliki waktu untuk berdoa, mencurahkan isi hati kita, melepaskan beban kita kepada Tuhan yang setia dan bersedia mendengar keluh kesah kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama akan menghantar doa-doa syafaat kita yang sebentar lagi akan dipanjatkan oleh hambanya. Kita pujikan bersama indahnya saat berdoa yang terambil dari PPR 1 nomor 150 bait 1 sampai 3. Kepada
Mari jemaat kita satu hati di dalam doa. Kami hendak naikkan syukur pujian kami ya Tuhan kepadamu, oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan tunjukkan dalam hidup kami. Pemeliharaan, keamanan, berkat, rezeki, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Dan bahkan saat ini Tuhan, kami juga dapat diizinkan untuk menyatukan hati kami dimanapun kami berada Tuhan, di dalam ibadah, di dalam doa. Kami bertemu di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Terlebih dahulu mohon Engkau ampuni atas segala dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa sumber kehidupan kami hendak terus menyerahkan mempercayakan kehidupan dan penghidupan kami hari lepas hari. Kiranya hanya kasih Tuhan yang memelihara kami. Berkat-berkat Engkau curahkan atas setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami, itu semua menjadi pintu bagi Tuhan untuk memberkati kehidupan kami. Kami percayakan jika ada di antara kami yang masih terus berjuang, bergumul dalam segala kekurangan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengaruniakan kelimpahan. Kepada keluarga-keluarga dengan pergumulan masing-masing Tuhan, biarlah Engkau yang menilik keberadaan keluarga-keluarga ini, mengaruniakan roh cinta kasih perdamaian, mengaruniakan di tengah-tengah keluarga kerukunan dan keharmonisan. Kami juga terus mendoakan untuk setiap kami yang bergumul dengan masa depan Tuhan, yang belum jelas, pekerjaan yang tidak ada, ataupun usaha yang mengalami macet atau seret Tuhan. Kami percayakan sehingga kami boleh selalu berharap kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendoakan untuk setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang masih kecil dalam usia pertumbuhan ataupun mereka yang sudah bersekolah belajar. Kiranya Engkau memberkati anak cucu kami sehingga mereka senantiasa dipimpin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka dipimpin agar berhasil di dalam studinya. Bahkan untuk anak kami yang sudah dewasa, sudah bekerja, ataupun berkuliah di tempat-tempat yang jauh, kiranya Tuhan juga selalu menyertai dan memberkati anak-anak kami ini, melindungi mereka. Tuhan Bapa kami di sorga, saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kesehatan kami semua, jemaat Tuhan dimanapun. Biarlah kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami kesehatan yang prima, menjauhkan dari segala macam sakit penyakit, terutama terpapar dari COVID-19 Tuhan. Pandemi yang sungguh kami rasakan luar biasa, sudah sekian lama dan belum juga selesai. Kami mau terus menyerahkan, mempercayakannya ke dalam tangan Tuhan, sehingga segera kami semua boleh dibebaskan dari pandemi ini. Tuhan kiranya memberkati para lansia, anak-anak, dan siapapun yang rentan Tuhan terpapar dari COVID-19 ini. Tuhan berkati juga untuk para dokter, tim medis, perawat, para relawan, mereka semua yang terus berjuang, kiranya Engkau juga berikan kekuatan, kesehatan, pengurapan, dan kemampuan Tuhan untuk mereka menjadi alat kepanjangan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Juga untuk penelitian vaksin yang sampai saat ini Tuhan masih terus dilakukan. Biarlah ini semua menjadi secercah harapan buat kami semua untuk segera dapat direalisasikan, dan ini semua menjadi satu obat Tuhan yang dapat juga menangkal Tuhan dari virus COVID-19 ini. Kami teringat dan mendoakan anggota jemaat kami yang sudah lansia, yang sudah berusia lanjut, mereka yang tinggal di rumah-rumah tidak dapat beraktivitas. Kami mendoakan juga untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini juga dalam keadaan sakit. Teringat dan mendoakan untuk hamba Tuhan, hamba-Mu Pendeta Sri Hartomo yang juga dirawat dalam keadaan sakit. Biarlah tangan Tuhan sendiri akan mengangkat segala sakit penyakitnya, memberikan kuasa kesembuhan yang sempurna. Kami terus mendoakan dan menyerahkan untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini, di dalam segala keterbatasan melakukan pelayanan, biarlah Engkau yang akan senantiasa memimpin dan memberkati sehingga gereja-Mu ini juga tetap dapat menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang terbaik, bahkan juga di cabang-cabang.
Kami terus mendoakan untuk Kota Pati yang kami cintai, bahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Biarlah juga bangsa dan negara kami segera dibebaskan dari pandemi ini, juga dimampukan untuk keluar dari krisis ekonomi yang melanda. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Dan jika ada hal-hal yang masih terselip di dalam hati jemaat semua yang belum dipanjatkan pada saat ini, biarlah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Engkau yang menjawab doa, seturut dengan kehendak kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan dengan tema, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita pujikan bersama, Allah yang setia. Yesus, Kau
Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri dengan berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tiba waktunya Tuhan untuk kami duduk diam di hadapan Tuhan, merenung mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi berkati kami semua, hamba-Mu, sehingga kami semua Tuhan dapat mengerti maksud Tuhan melalui firman-Mu ini dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan, berfirmanlah, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, sama halnya dengan kasih, maka pengampunan itu juga menempati tempat yang sentral dalam kehidupan orang percaya. Kita bisa disebut sebagai orang percaya, kita bisa disebut sebagai murid, kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Itu semua berawal dari pengampunan dari Tuhan. Kita semua bisa berpindah dari gelap menuju terang. Itu juga karena pengampunan yang Tuhan berikan. Bahkan kita semua Bapak Ibu dapat menikmati keselamatan. Itu juga karena pengampunan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena pentingnya soal ampun mengampuni inilah Bapak Ibu, maka Tuhan Yesus juga memasukkan pokok ini di dalam doa yang diajarkannya, yaitu doa Bapa kami. Mari kita lihat pada Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita, Matius 6 ayat yang ke-12. Demikian dikatakan di sana, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Satu penggalan doa yang setiap hari atau setidaknya setiap minggu Bapak Ibu Saudara kita ucapkan. Tetapi apakah kita betul-betul memahami maknanya? Dan apakah ketika kita mengucapkannya kita juga mampu untuk melakukannya? Mari kita akan cek lebih dalam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya di dalam kalimat doa ini ada beberapa pokok yang penting, ada beberapa poin yang penting. Catatan saya yang pertama, dalam doa ini atau melalui doa ini, kita didorong untuk memposisikan diri kita ini menjadi umat yang sadar, menjadi pihak yang sadar akan kesalahan, akan dosa kita. Jadi di sini Tuhan Yesus menghendaki supaya kita semua ini mawas diri. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang tidak bebas dari kesalahan. Kita adalah orang yang tidak bebas dari dosa. Kita diajarkan untuk melepaskan diri dari keangkuhan dan pembenaran diri sendiri, serta nafsu untuk menunjuk atau menghakimi orang lain. Kita dibebaskan dari kehendak untuk sekedar menunjuk kesalahan orang lain. Maka gagasan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sejalan dengan gagasan atau firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat yang ketiga. Apa itu? Di situ dikatakan Tuhan Yesus mengajar kita untuk terlebih dahulu menyadari balok di mata kita sebelum kita menunjuk selumbar orang lain. Di situ diajarkan kepada kita sebelum menunjuk orang lain, baik kita menyadari dulu dosa kita, kesalahan kita, cacat celah kita, kekurangan kita. Oleh sebab itu, doa yang tadi, ampunilah kami, ini adalah doa yang mengajak kita untuk sadar posisi bahwa saya juga orang berdosa. Bahwa saya membutuhkan pengampunan.
Bahwa saya harus merendahkan diri terutama di hadapan Tuhan. Datang sebagai orang berdosa yang butuh untuk diampuni dosanya. Yang sadar akan dosanya. Dan harus dengan segenap hati menanggalkan segala keangkuhan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, doa ini mengajari kita bahwa kita ini butuh. Bahwa kita ini butuh pengampunan dari Allah Bapa. Di sini Tuhan Yesus mau supaya kita menyadari bahwa kita ini karena besarnya dan dalamnya dosa kita, maka kita tidak mempunyai kemampuan untuk menghapuskannya sendiri. Sebagaimana yang disimpulkan dalam pengalaman Rasul Paulus, dia mengatakan, aku tahu apa yang baik dan tahu bahwa yang baik itu yang harus dilakukan. Tetapi kecenderungan hatiku adalah melakukan justru apa yang jahat. Roma pasal 3 ayat 22 sampai 24. Di situ dikatakan apa? Jelas kita membutuhkan kasih kemurahan Tuhan Allah Bapa kita. Untuk kita itu menghapus dosa kita. Pasal yang ketiga Roma ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini menegaskan bahwa hanya oleh pengampunan Tuhan kita diselamatkan. Maka kita perlu memohon pengampunan itu. Sekarang catatan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara. Perlu kita ingat bahwa konsep pengampunan di dalam teks ini menggunakan kata apheemi. Dan kata apheemi ini sering dipakai dalam dua konteks. Konteks yang pertama yaitu konteks penghapusan hutang. Lalu yang kedua kata ini juga sering dipakai ketika seseorang itu bermaksud membuang atau meninggalkan sesuatu yang dia sudah tidak kehendaki. Dan kemudian disambung dengan kata berikutnya untuk menjelaskan yang namanya kesalahan atau dosa. Di situ dipakai kata opheilema dari kata opheilo yang artinya hutang. Jadi sekali lagi, konsep penghapusan kesalahan, konsep penghapusan dosa yang digambarkan di situ adalah sebagaimana konsep penghapusan hutang. Ide ini atau gagasan ini juga masih selaras sejajar dengan Matius 18 ayat 22 sampai 35. Di dalam Matius 18 ayat 22-35 di situ dikisahkan ada seorang hamba yang mempunyai hutang yang sangat banyak kepada seorang raja. Lalu oleh karena belas kasihnya raja itu bermaksud menghapuskan hutang. Memberikan satu pengampunan, penghapusan hutang. Sehingga orang itu tidak ada hutang lagi. Dia dibebaskan dari membayar hutang kepada raja. Tetapi sayang, kepada temannya yang juga mempunyai hutang kepadanya, orang ini berlaku keji. Dia memenjarakan temannya sampai si teman ini nanti dilihat apakah dia bisa membayar hutangnya atau tidak. Jadi melalui kisah ini mau diingatkan bagaimana raja itu mempunyai belas kasih untuk menghapuskan hutang. Ini mengingatkan tadi sebagai satu gambaran bagaimana Bapa itu menghapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Yang keempat, catatan yang keempat. Pengampunan yang kita terima itu berpadanan dengan pengampunan yang kita berikan. Jadi pengampunan yang kita terima itu seharusnya berpadanan dengan pengampunan yang kita bagikan, yang kita berikan. Apa artinya saudara-saudari? Benar bahwa Allah Bapa dengan kasih-Nya memang memberikan pengampunan, penebusan melalui Kristus Yesus kepada umat-Nya. Benar bahwa pengampunan itu adalah pemberian Tuhan, itu kemurahan Tuhan kepada umat-Nya. Benar bahwa dengan pengampunan itu Tuhan sudah mendamaikan kita. Melalui Kristus kita didamaikan dengan Allah. Banyak teks-teksnya. Roma 3 ayat 25.
1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Yohanes 4 ayat 10. Sehingga apa dengan perdamaian ini? Kita jadi memiliki hidup yang penuh dengan suasana baru, yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, dan penuh dengan sukacita. Namun, sebagai umat yang menikmati itu semua, apakah kita hanya sekedar menikmati saja? Kita dikasihi, ditebus, didamaikan, hidup dalam suasana baru dengan Allah, tetapi lalu stop, berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Suasana pengampunan penuh kasih, damai, dan sukacita itu tadi tidak hanya dalam hubungannya dengan Bapa saja, tetapi itu juga berimplikasi pada kehidupan kita dengan sesama kita. Kita bukan hanya perlu mengupayakan perdamaian hidup dengan sesama, tetapi bahkan perdamaian kita itu menjadi ukuran dalam doa itu. Menjadi takaran, menjadi kualitas yang menentukan pengampunan yang akan kita peroleh. Maka kalimatnya adalah, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni. Disinilah kemudian saudara-saudari, mengampuni orang lain, mengupayakan perdamaian dengan orang lain, menghapuskan kesalahan orang lain, itu menjadi sesuatu yang menentukan. Disinilah kemudian pengampunan itu bukan hanya menjadi doktrin Bapak Ibu, tetapi menjadi praksis hidup sehari-hari yang punya implikasi yang luas. Pengampunan itu menghubungkan Allah Bapa dan kita dan umat, tetapi juga dengan sesama umat itu sendiri. Pengampunan bukanlah sesuatu yang terpisah-pisah satu dengan yang lain, tetapi sesuatu yang jalin menjalin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga kembali mengingatkan kita pada kisah raja dalam Matius 18 tadi. Bagaimana ketika raja itu mengampuni si hamba, membebaskan si hamba tadi dari hutang. Implikasinya adalah si hamba ini membebaskan utang temannya. Membebaskan kekurangan kesalahan temannya. Jangan hanya kita mau menerima pengampunan, tetapi kita pelit atau menahan pengampunan yang menjadi hak orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang Allah Bapa itu memberikan kepada kita pengampunan itu semata-mata karena kasih karunia. Tetapi ingat, suasana keselamatan yang penuh dengan damai sejahtera sukacita itu mempunyai implikasi untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain di dunia ini. Hal ini mengajarkan kita supaya suasana damai sejahtera itu mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cara kita berelasi dengan orang lain. Untuk tidak melihat orang lain itu dari kacamata penghakiman atau dari kacamata seorang penagih hutang. Tetapi jadilah pembebas, jadilah penghapus, jadilah pemberi maaf yang tulus. Walaupun tidak mudah, tetapi harus diupayakan. Mari Bapak Ibu, jangan kita cuma bisa mendoakannya. Doa Bapa kami setiap minggu atau mungkin setiap hari. Tetapi hanya ucapan di bibir saja. Doa ini haruslah menjadi satu dorongan. Menjadi praksis hidup kita sehari-hari. Bahwa ketika kita diampuni, kita punya implikasi untuk mengampuni orang lain dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang berdosa, bahwa kami adalah orang yang membutuhkan pengampunan, bahwa kami adalah orang yang berhutang kepada Tuhan dan kami diampuni dosa-dosanya. Maka implikasi dari pengampunan ini kami didorong untuk murah hati mengampuni orang lain. Untuk tidak menahan pengampunan yang seharusnya kami bagikan.
untuk senantiasa mempunyai cara baru di dalam kami berelasi dengan orang lain, sebagai pembebas, bukan sebagai orang yang menagih hutang, sebagai orang yang memberi kelegaan, bukan sebagai orang yang menunjuk kesalahan orang lain. Pimpin kami Tuhan, sebab kami lemah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sabda Tuhan sudah kita dengar. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh belajar setiap hari untuk hidup saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan. Pujian, kasih akan menjadi pujian pamungkas kita pada ibadah online hari ini. Kita pujikan bersama, kasih. tetap berdiri, mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan dalam hidup kita. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ibadah online kita pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, bersama kita boleh menanggulangi pandemi COVID-19 dengan memakai masker dan hindari kerumunan serta jaga jarak satu sama lain. Tidak lupa kita akan sering-sering cuci tangan dan yang paling penting upayakan atau usahakan untuk tetap di rumah. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.